Podme, podcast recharge and relax. Hai Podme friends dan mom semua, apa kabar nih? Dan kali ini kembali lagi nih bertemu di Momakes bareng sama Mae. Tempatnya obrolan para moms yang seru, nyeleneh dan pokoknya macem-macem deh. Dan kali ini nih kita mau ngobrolin yang namanya sebuah perjuangan ibu ya. Kita semua sepakat, yang namanya ibu itu ibarat kata itu sebenarnya is a journey ya, perjalanan panjang dari sebuah perjuangan. Jadi bukan cuma kesenangan tapi ada perjuangannya juga. Ada banyak pengorbanan di sana pastinya gitu. Dan kali ini kita akan ngobrolin soal ini nih. Nggak tahu sih ini bakal sedih atau kita bakal sambil ngejokes ya. Karena ternyata narasumber kita kali ini luar biasa sekali nih. Jadi tuh kan belum apa-apa udah ketawa dia. Kita belum mulai loh. Iya bener ya. Kayaknya pembukaannya gak usah ketawa dulu ya. Ini aku mau membangun kesedihan loh. Oh, kenapa jadi ketawa? Maksudnya mau kayak sedih gitu. Nah itu dia. Makanya tadi kan Mae bilang, ini nggak tahu nih jadinya sedih apa kita bakal ketawa. Luar biasa sekali nih narasumber kita kali ini nih. Ada Mamita nih. Yeay, halo. Perkenalkan, saya Mita Hapsari. Iya Mita. Mamita ini adalah salah satu member dari Mom Academy Regional Depoknya Depok 2 ya, begitu. Oke, Depok Pride ya. Tapi melipir ke USA, United Sawangan Atas. Coba Anda lihat di peta Sawangan itu mepet banget sama Tangsel. Jadi saya suka, aduh gimana ya gitu. Kadang-kadang suka kebawa-bawa ke Tangsel. Oke, krisis identitas ceritanya ya beliau ya. Iya bener. Jadi Mamita ini jadi jangan heran kenapa beliau ramai, karena beliau adalah mantan penyiar. Nah itu makanya beda ya, kalau suara dia khas banget, khasnya tuh khas enak. Kalau Mae itu suaranya khas desibelnya agak tinggi ya. Khas ketika dia menjerit, anak-anak nakal, melingking, kan khas banget kalau ketemu anak yang nggak bisa diatur. Ya, gitulah ceritanya. Oke. Iya. Tapi kita balik lagi nih, kita nggak ngomongin masalah penyiarnya ya. Kita lagi ngomongin masalah perjuangan seorang ibu, karena ternyata di balik kecerianya ini Mamita menyimpan sebuah cerita yang menurut Mae itu terhenyuk banget. Bener-bener itu perjuangan banget ya. Karena Mamita itu ternyata waktu hamil, betul ya Mamita ya? Waktu hamil itu mengalami pecah pembuluh darah, Mam. Itu mungkin mirip-mirip kayak kalau nggak jauh dari sekarang itu kejadian Indra Bekti ya. Nah, itu mirip begitu. Indra Bekti. Dan kami sama-sama penyiar ya. Dan kenanya juga ketika mau pergi siaran, aduh. Kalau gue pas mau pergi siaran, kalau Indra Bekti itu dia pas lagi siaran kan. Pas lagi siaran. Iya. Oke. Pagi-pagi. Itu gimana ceritanya tuh, Mam? Jadi gini, awalnya itu kan sebenarnya pada saat lagi hamil tuh, Mam. Aku kan termasuk orang hamil yang nggak bisa diem ya. Memang aktif gitu, aktif. Jadi masih banyak kegiatan dan sebagainya lah gitu. Nah, cuman suka berasa gini nih, ketika ada momen dimana sering banget pusing, kepala tuh kayak migrain. Tapi karena aku pikir gini, oh iya karena gue memang juga punya darah rendah. Dan kebetulan lagi hamil juga. Berarti basicnya itu darah rendah ya? Bukan dartingan ya? Bukan dartingan, sampai dokter aja dulu bilang gini, Ibu Mita harus dinaikin dan ditekanan darahnya, karena ini rendah banget. Untuk seorang yang hamil itu kayak di bawah 100, kadang itu juga bisa jadi per 60 itu kayak cuman 90 per 60, 80 itu terlalu rendah. Jadi coba yuk mulai diperbaiki ya istirahatnya dan sebagainya. Tapi ya udahlah ya, yang namanya orang kerja kan kadang-kadang kita juga nggak pernah nggak aware ya dengan hal itu, ya udahlah. Nah udah makin sering pusing, akhirnya cuman minta minum obat adalah yang diperbolehkan untuk ibu hamil gitu ya. Kalau pusing ini cuman kalau urgent banget lo boleh minum ini kata dokternya. Oke deh kalau gitu. Semakin sering tiba-tiba satu hari aku tuh muntah-muntahnya, kan orang bilang gini, oh kalau lagi hamil ya wajar, mungkin dia muntah-muntah pagi-pagi, morning sick tuh ya biasa gitu. Tapi kok ini udah hamil 4 bulan mau ke 5 bulan masih morning sick terus, dan bukan morning aja, kadang kalau lagi siaran pun enek langsung muntah gitu ya. Ini ada masalah nih, kayaknya ada yang salah. Periksa ke dokter, cuman bilang ini kayaknya harus istirahat dulu. Pokoknya solusinya adalah istirahat dulu, nggak boleh terlalu capek, cuman itu. Bed rest gitu. Bed rest aja ya udah. Nah, tiba-tiba suatu hari pagi-pagi mau pergi siaran dong, lagi manasin mobil. Terus aku bilang gini, ini kepala rada nggak enak nih, agak pusing.
aduh kayaknya karena pagi-pagi kali ya. Terus bilang ke suami aku, ini kayaknya kepala aku pusing loh. Duduk dulu, jangan dulu nyetir. Kalau masih pusing jangan dulu nyetir. Tapi ini muter banget. Pih nggak kuat, buak, muntah, pingsan. Itu hitungan detik dari muntah ke pingsan, tak langsung. Kaget dong yang di rumah. Ini aku juga diceritain ya, karena itu saat itu memang yang dipikiran adalah ya udah kita bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit lah. Mungkin dipikirannya gue kecapean gitu ya, atau memang lagi migrain aja. Dibawa ke rumah sakit, begitu ketemu dokter kandungan aku, dia bilang, wah Kang, kayaknya kita harus periksa ke ini deh, rumah sakit stroke. Kenapa? Teteh kayaknya pecah pembuluh darah. Kenapa gitu kan? Itu dia, makanya harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Diperiksa akhirnya ke salah satu rumah sakit yang ada di Tangsel lah ya gitu ya. Itu rumah sakit stroke sebenarnya. Dibawa ke sana. Itu yang mengagetkan, yang bikin suami saya juga kaget dan takut, karena begitu nyampe sana gini. Ini stroke. Kita bedah kepalanya, kita sedot darahnya, karena ini nggak boleh terlalu lama. Otak nggak boleh terlalu lama kerendam, nanti error gitu kan istilahnya. Ternyata pas diperiksa gini, tapi dia lagi hamil. Gemparlah satu rumah sakit kan, baru kali ini ada yang pecah pembuluh darah di otak dan kondisinya hamil. Berapa bulan hamilnya? 4 mau ke 5. Wah, nggak bisa ada tindakan apapun, nggak bisa. Lemes lah keluarga, karena ternyata nggak ada apapun yang bisa dilakukan saat itu selain menunggu bangun dari koma. Kalau beruntung saya akan bangun dari koma. Kalau beruntung ya. Kalau 2 hari tidak bangun, berarti bayi itu harus dioperasi, harus digugurin, harus keluar. Berarti harus milih gitu harus ya. milih. Nah, saat itulah suami saya memang katanya itu adalah momen tergenting dalam hidup dia, ketika harus tanda tangan di atas kertas bahwa kalau sampai 2 hari tidak bangun, berarti ada tindakan. Bayi harus direlakan di dalam. Ya udah ada detak jantung dong, udah sedih dong ya kan. Itu keputusan yang pasti berat banget. Berat banget. Hari kedua saya bangun. Saya bangun dengan satu ini juga ceritanya lumayan lucu ya. Maksudnya gini, kenapa aku bisa terbangun saat itu tuh kenapa? Jadi beberapa hari sebelum aku sakit, aku tuh waktu itu tuh Olga ya, presenter Olga itu kan lagi sakit. Nah kebetulan kami biar lumayan kenal lah gitu kan, dekat. Pengen nengok gitu kan, cuman nggak pernah jadi karena dengan kesibukan masing-masing selalu tertunda. Aduh nggak jadi nengok Olga nih gitu kan. Ya udah, Olganya keburu dibawa ke Singapura. Nah aku belum sempat ketemu. Itu kan termasuk diingatan ya jadinya, kayak gue tuh punya janji loh gitu kan, tadinya mau nengok loh gitu kan. Nah begitu kalau nggak salah tuh ya, kebangun ya gara-gara mimpi digambar sama Olga. Jadi aku sih digambar sama Olga loh. Kata lo bangun lo gitu kan. Ini akhirnya masih teringat ya. Gue ketemu Olga terus gini. Olga bilang gini, Mit ngapain lu tidur-tiduran aja? Pemales lu, bangun lu. Males lu, molor mulu. Gayanya Olga ya, kan molor mulu, bangun gak lu? Aku gak bisa bangun. Bangun lah lo, apa-apaan sih lo? Lu bisa bangun tau? Lu bisa bangun gak sekarang? Kegeplak dan gue bangun. Bangun dengan kondisi kayak haho, tapi hilang ingatan. Gitu. Udah gitu, dari situ mulai nggak inget apa-apa. Jadi hanya yang bisa terekam ada di saat itu adalah gue ketemu Olga, gue dimarahin, disuruh bangun. Pas kebangun udah nggak inget apa-apa lagi. Tapi maksudnya saat bangun itu ada rentang waktu gini, kayak maksudnya aku sharing juga ya, karena kan kondisi kakakku juga sama nih ya gitu. Jadi dia hanya mengingat beberapa tahun sebelum gitu loh. Jadi kalau nggak salah tuh 4 atau 3 tahun sebelum. Jadi kalau lewat dari dia terakhir inget tuh tahun 2018. Nah, pokoknya dari 2018 sampai 2020 dia nggak inget apa-apa kecuali isi rekeningnya dia gitu. Kenapa kalau masalah duit inget ya? Emang gitu sih. Kayak nggak gitu aja. Tadi dia share, dia inget tas catchpad-nya, tapi dia nggak inget yang lain gitu kan. Tas catchpad aku mana? Tas ini aku di mana? Suami aku gini, Masya Allah, lu inget tasnya. Lu sama anak lu lupa, kenapa lu sama tas inget? Heran nih.
Kok malah nyariin? Terus udah gila kayaknya. Ngomong-ngomong ini kita lagi cerita sedih loh, tapi kayak lawak ya. Ya balik karena lagi. saat ini kita sedang ada posisi yang sudah terlewati ya. Coba kalau saat itu mah sedih banget sih. Kan? Terus Iya. Nah, itu berarti benar-benar blas hilang semua atau memang ada rentang waktu tertentu kecuali si tas Kate Spade ya? Iya benar-benar. Mulai berhentinya ada di SMA. Oh, SMA. Memori aku nyangkut di SMA. Berarti ingetnya masih ABG terus dong waktu itu ya? Bur, ya udahlah sebenarnya tante-tante disebut tante girang kali katanya. Lu tante pengen muda aja. Tapi emang bener. Jadi aku ingat masa SMP aku ingat, SD aku ingat. Sampai kuliah sih ya kuliah tuh masih ingat. Kalaupun di masa kerja, rentang kerja itu ingatnya di masa yang awal-awal aja, awal-awal kerja ya masih ingat. Karena ketika waktu itu sempat dibawa akhirnya kan udah sadar ya. Yuk diajak sama suami, yuk kita ke studio apa, siaran. Kenapa? Kamu tuh penyiar loh. Masa? Iya, yuk kita lihat. Dibawalah ke ruang siaran. Itu masih kayak orang, ini apa sih? Ini apa? Karena aku tuh lewat Ganjit ya, Gandaria City, tempat aku nongkrong loh. Aku kan anak Ganjit ya, anak selatan ya. Terus kita ketemu loh, aku juga nongkrong situ loh. Lewat Ganjit aku gak inget apa-apa. Lewat Citos, tempat nangkring, gak inget apa-apa. Suami aku langsung wow, dia tidak ingat mall, dia bagus, dia nggak ingat mall, pertanda bagus. Ini apa ini? Lanjutkan katanya. Ini mall apa? Gak tahu. Ini mall apa nggak? Waduh, dia hari-hari tiap pulang siaran nongkrongnya di sini dia nggak tahu gitu kan. Udah pas nyampe ruang siaran, sok duduk. Ya, nanti inget gini aja, kalau dibuka mic-nya ngomong aja, kata partner siaran aku yang kebetulan sabar, orangnya sabar banget ya. Ya udah nanti aku dampingi, pokoknya ngomong aja yang kamu ingat, nanti aku edit, kata dia gitu. Oke. Dia masih telengap, begitu mic dibuka, langsung ya partner siaran saya bilang gini, lu mau bohong-bohongin gue ya, hah? Lu sebenarnya nggak hilang ingatan kan? Lu jangan ngadal-ngadalin gue loh, supaya lu dapat get attention maksudnya. Terus gue gini lagi, apa sih? Kamu ngomong apa? Gak inget lagi. Jadi gue short memory loss. Kayak kalau udah selesai ngomong, tutup mic, gue lupa lagi. Nanti dibuka mic, gue akan ngomong lagi. Gue tanya sama dokter saraf gue, kenapa gue seperti itu? Gue bisa ngebohongin satu dunia yang nengok gue ya. Dari Bandung, bis dari mana-mana ya, bis dari Bandung, bis dari Jakarta nengok gue, disangkanya gue ngebohong. Terus Tapi itu mungkin panggilan jiwa kali ya. Udah ketemu mic ini tuh kayak langsung. Jadi kata dokter, segala sesuatu yang biasa kamu lakukan, continuity terus kamu lakukan selama bertahun-tahun, pertama itu yang akan pertama kali balik ya, dan itu akan yang kembali cepat. Jadi kalau kayak dibuka nih laci, filenya cepat keluar tuh. Oh iya, ini nih filenya. Komputer tuh yang filenya, oh iya nih filenya cepat ketemu. Gitu. Karena tuh yang paling atas mungkin. Terbiasa gitu ya. Ya wajar lah kan siarannya 22 tahun kan, ngurus anak kan baru berapa belas tahun. Ya. Tapi tas Kate Spade inget ya kan. Iya kenapa ya? Gue merasa bersalah dan berdosa sama suami gue. Kenapa gue nggak inget suami sama anak? Kenapa inget tas? Tapi nggak tahu. Gue tuh memaklumi karena gini, kakak gue tuh nggak inget anak, nggak inget bini, tapi dia inget isi rekeningnya dia. Kan ada sesuatu yang memang selalu dia pikirkan. Itu berarti yang keburu nyangkut di otak kita kan. Kayaknya yang nyangkut yang itu kan, yang paling penting gitu buat dia gitu kan. Aneh banget deh hidup gue. Aduh ya, tapi itulah ya, maksudnya berada di posisi saat itu yang paling menyulitkan adalah apa? Pendamping. Ya. Kalau guanya mah yang gak inget apa-apa, ya gimana ya kan? Iya. Lah yang ngedampingin kita loh. Ya kesabarannya itu diuji banget ya. Ya ibu, bapak, adik, kakak itu bener-bener kesabarannya diuji banget. Nah, selama dari fase itu hanya sekedar lupa ingatan atau sampai lumpuh? Kan ada yang kalau sampai lumpuh atau dia yang nggak kehilangan pembicara ya, buktinya masih nyerocos aja waktu itu kan, dibawa ke ruangan siaran. Alhamdulillahnya Allah tahu ya. Ini kayaknya ladang duitnya dia di sini nih katanya. Kok gue dikasih kagak bisa ngomong. Waduh. Tapi emang benar saat itu yang akhirnya kena, yang paling kena itu kan kanan. Jadi aku lumpuh sebelah kanan. Dari mulai otak ya ini tuh sampai kaki nggak bisa jalan juga lumpuh. Sempat lumpuh total. Jadi hanya di tempat tidur selama berbulan-bulan. Cuman ada kalau gini ya, jadi kalau kata dokter nih, otak tuh kan bulat ya. Nah kalau otak gue bentuknya itu ada cekungan sekepal tangan bayi. Itulah yang membuat berapa ribu syaraf gue rusak dong, ya kan. Nah si cekungan itu
di awalnya dibilang gini, karena otak itu kan sebenarnya dia membentuk bisa punya sel-sel yang akan membentuk lagi lah, terbentuk lagi dari sel-sel itu. Tapi ada yang cepat, ada yang lama. Tergantung juga, makanya ketika cekungan itu menghilangkan banyak kebiasaan gue, ingatan dan sebagainya hilang. Kalau itu pun kembali cepat, ya dia akan cepat mengingat. Tapi kalau lama, makanya kan tanda tangan yang dilakukan pada saat di rumah sakit adalah gini. Kalau ini menjadi cacat, Bapak harus terima ibu hilang ingatan seumur hidup. Ya, kita akan lakukan yang maksimal yang kita bisa lakukan. Tapi saya tidak menjanjikan ingatan ibu bisa kembali. Dan satu lagi, anak Bapak kemungkinan besar akan cacat. Kalaupun lahir, dia akan terlahir cacat. Atau dia pun akan mengalami keterlambatan perkembangan. Itu jadi suami kayak gimana coba? Udah tahu gitu kayak mau ngumpet di kolong meja buat apa ya kan, mau kemana juga, ngefek juga. Itu harus sudah dipersiapkan. Tapi ya memang pada saat itu alhamdulillahnya ya, nggak tahu gimana, semakin berjalannya waktu kan aku juga aku kan pakai caregiver gitu, maksudnya pakai perawat juga di rumah. Kebetulan perawatnya juga memang alhamdulillah dapat yang telaten juga gitu ya. Dia tuh nanya, ibu itu sukanya apa Pak? Dia suka Korea-Koreaan. Apa? Nonton Super Junior. Oke. Ya baiklah. Jadi dia adalah Suju lovers. Oke. Cara menarik ingatan ibu lagi supaya cepat adalah tontonin video klipnya Super Junior atau apa yang dia suka. Ya udah Super Junior aja. Begitu dipasangin video klipnya gitu, bernyanyi dan nyanyi ingat. Refleksnya nyanyi. Sama kayak Mike waktu siaran. Siaran itu hal yang disukain, langsung ngomong lagi, nyanyi lagi gitu kan. Oh iya berarti itu yang itu perangsang itu untuk bisa merangsang untuk ingatan kembali. Terus apalagi ibu senang nonton kuis. Oke, kalau begitu nontonlah rajin berpacu dalam melodi ya kan. Kalau ada David Bayu ya, dia aku mau berapa ini berpacu dalam melodi. Bayu yang pas David yang baru yang ya. Naif, David Naif. Oh iya. Itu kan kesukaan aku karena memang kuis musik. Aku penyiar, jadi aku seneng banget nonton. Begitu ditontonin itu, semua yang disampaikan pertanyaan tentang lagu, gue bisa jawab. Karena memang keseharian gue sama musik. Jadi ketika ada ini lagunya siapa, ini lagunya Naif, ini lagunya itu Whitney Houston, apa tahu, Bunga Citra Lestari tahu. Tapi sesudah itu hilang lagi karena short memory loss kan. Makanya harus terus dirangsang ingatannya supaya dia terus ingatkan. Nah itu makanya pas di bulan ke-6 dibilangin ini waktunya untuk melahirkan. Kalau ibu masih hilang ingatan ya, takutnya ada pecah pembuluh darah lagi, karena kan walaupun akhirnya harus sesar, akhirnya mau nggak mau ya harus sesar. Tapi kan kita nggak tahu pengaruh dari sesar itu, operasi dan sebagainya. Itu deg-degan lagi tuh, karena sesar itu pun takutnya mengganggu sama salah satu syaraf otak atau sama pembuluh darah yang mungkin bisa pecah. Itu deg-degan lagi tuh. Alhamdulillah terlewati, tapi ya recovery-nya akhirnya ya berjalan sendiri. Memang benar-benar kembali lagi ingatannya mulai sedikit-sedikit kembali. Pelan-pelan ya, Nah punya anak itu mulai akhirnya nempel, oh ini gue punya anak, jadi ditemuin terus setiap hari sama bayi supaya ingat, oh gue tuh punya bayi. Kayak kan mau ngasih ASI gitu ya, kamu harus ngasih ASI. Kenapa? Nggak apa-apa, gini aja ditemenin. Jadi kan harus ditemenin tuh, ditaruh di pangkuan kamu nanti bisa. Nah ternyata yang itu dengan cara itu tuh lebih alami ya. Akhirnya nggak ada marah-marah, no ini no itu, no drama. Kalau itu kayak udah anteng aja. Begitu ngasih ASI tuh anteng, nggak ada marah, nggak ada apa-apa. Nah seperti itu sih Mai. Jadi proses-prosesnya ketika pun harus bisa berjalan lagi kan di apa namanya, di kursi roda kan. Karena lumpuh itu lama-lama di kursi roda itu ada lagi. Oh yang lebih parah lagi ketika bertemu baby blues. Lo bayangin. Iya. Stroke ya, lagi perawatan lagi, terus ditambah kena baby blues, parah itu. Kebayang. Parah, emosinya, waduh, ngamuknya udah kayak apa tahu. Sampai ada di satu sisi kan baby bluesnya tuh setelah anak aku berumur 5 bulan kalau nggak salah tuh baru baby blues. Awalnya baik-baik aja, oh happy aku punya bayi. Kena baby blues, tiba-tiba keingetan, kenapa gue nggak bisa jalan ya? Kok gue nggak bisa jalan? Terus mau berdiri, kenapa harus pakai kursi roda? Ngamuk, marah, nggak terima.
Terus anak aku yang lagi digendong mau aku banting, aku bilang gara-gara elo gue jadi cacat, gara-gara elo. Wah itu dihalangi sampai astagfirullah, ini anak kamu bukan, kamu monster, kenapa kamu bikin aku cacat. Wah itu marahnya luar biasa, sampai dijauhin dulu, jangan sampai dia. Gue gak mau ngeliat anak. Dan bagi gue itu bukan anak gue. Itu padahal lagi digendong, lagi baik-baik aja, lagi happy-happy, lagi ketawa, tiba-tiba inget langsung baby bluesnya parah. Karena otaknya jadi mencoba mengingat, tapi belum sempurna ingatannya. Marahnya kemana-mana. Ditambah baby blues lagi, itu kan masalah hormon ya. Terus lagi menyusui juga gitu kan. Wah itu parah sih. Makanya saya bilang perjuangan ibu sih ya. Hei bapak-bapak, kalau kalian harus jadi marah. Kaget gue. Hei bapak-bapak semuanya yang nganggap emak-emak cuma yang bikin kesel itu cuma mama naik motor metik. Ada yang lebih bikin keselin lagi. Emak-emak habis ngelahirin kena baby blues. Gue maksudnya keselin banget. Lu bakal ketemu emak-emak yang paling menyebalkan mungkin. Ya gitu. Jadi aduh, setahun lah mulai stabil lagi. Dari segi emosi. Terus mulai bisa jalannya itu? Mulai bisa berjalan itu ya itu udah anak mulai umur 6 bulan. 5 ke 6 bulan lah gitu. Jadi tahapannya habis si baby blues itu, habis dia marah-marah itu jadi tahapannya lucu banget. Tahapannya itu sama seperti gini. Tahapan anak gue sama tahapan gue sama. Ketika anak bisa merangkak, gue bisa berjalan. Ketika anak mulai, ya itu mah Masya Allah ya, Allah tuh ngaturnya luar biasa. Jadi itu semua, ketika anak gue udah mulai bisa berlari, gue pun berjalan mulai lancar banget. Semua ingatan, semuanya udah mulai kembali. Karena kan gini, yang tidak bisa kembali itu adalah tangan gue tuh kulit masih kebas. Karena kan pecah pembuluh darah, gini kan pecah tak, terus di tangan pecah tak, di kaki pecah. Itu ada beberapa bagian di tubuh aku yang sensenya masih baal. Kebas. Jadi lutut itu baal, telapak kaki sampai sekarang masih baal, masih kebas. Terus tangan mah udah pasti ya, sama mata itu tiba-tiba gue minusnya jadi tinggi banget. Nah itu juga mungkin yang dialamin sama Indra Bekti yang dia bilang kok mata gue kabur ya. Memang itu, gue kalau ditutup sebelah dulu, ini mah udah parah, udah lu nggak akan bisa lihat pakai ini, cuman berbayang doang siluetnya, ya ketangkep. Nah lama-kelamaan karena udah keserap sama otak si darahnya itu, penglihatannya mulai jelas lagi. Jadi mulai terlihat sampai sekarang akhirnya gue kalau ditutup mata sebelah ini gue udah bisa ngeliat jelas mukanya tuh kelihatan udah bukan siluet lagi. Jadi gitu. Memang bertahap banget. Berarti total itu ada recovery itu setahunan ya? Setahun lebih lah, setahun lebih sampai sekarang kan berarti udah tahun ke-6 ya. Tahun ke-7 karena sama dengan umur anak gue lah ya. Tahun ke-7 itu gue masih ini yang lucunya ya, setiap masuk bulan Februari, this is Februari ya, orang ngalamin kayak Valentine's Day. Kalau gue gemeteran. Setiap mau masuk Februari tanggal 2, itu kejadian tanggal 2, gue gemeteran hebat dan gue berpikir gini, gue besok masih hidup gak ya? Gue mati nih besok, gue mati. Karena saking setiap masuk tanggal 2 Februari itu gemeterannya luar biasa. Sampai baru 2 tahun terakhir ini kayaknya mulai kayak berdamai dengan diri sendiri bahwa itu tuh udah takdir, lu tuh gak bisa benci sama Februari, terutama tanggal 2 tuh lu gak bisa. Jadi selama bulan Februari itu gue, roller coasternya luar biasa. Gemeteran, migrain, kadang ngerasa kayak bulan itu bulan kematian buat gue. Gue sebel sama bulan Februari gitu. Terutama ketika lihat handphone, kan selama gue sakit gak boleh lihat handphone ya. Bener, sama kan orang-orang yang stroke itu dia gak boleh, karena melihat apa yang ada di TV, ada apa tuh, akhirnya jam nonton TV pun dibatasin sama perawat gue. Kayak lo hanya boleh nonton TV 1 jam, lo boleh lihat sosial media tapi hanya 1 jam, istirahat dulu nanti boleh lagi. Jadi begitu. Nah gue tuh kalau ngelihat TV terus ada berita tentang orang yang stroke, nangis, terus yang gemeteran dan kaku sebelah. Jadi kayak stroke sebelah lagi, nggak bisa ngapa-ngapain karena gue saking sedihnya, menahan sedih ataupun gue begitu traumanya mungkin gitu ya, sampai nggak bisa ngomong. Sebelah pasti udah penyok gini, itu selalu. Nah sekarang setelah berdamai bahwa lihat anak gue juga sehat-sehat aja, nggak ada kekurangan satu apapun yang dibilang kata dokter kalaupun lahir anak lo cacat. Nggak ada, alhamdulillah. Pasti dia akan sulit untuk
perkembangannya nggak lancar lah gitu ya. Alhamdulillah dia berjalan, dia merangkak di umur 6 bulan, dia berjalan bisa jalan itu di umur 10 bulan, 1 tahun tuh udah lari. Cepet. Jadi maksudnya makanya dokter akhirnya ketika gue balik lagi ke dokter gini, dok, ini Ibu Mita ini kontrol terakhir ya. Kok kontrol terakhir? Aku kan masih mau lihat dokter. Loh nggak gitu ya? Ngapain lo lihat gue? Aku masih mau lihat dokter. Nggak bu, ibu udah cukup bu katanya. Saya udah capek lihat muka ibu katanya. Nggak, jadi pas dari ini konsul terakhir ya Mit. Menurut saya kamu sudah perkembangannya sudah jauh lebih baik. Ingatan kamu juga mulai kembali. Jadi yang saya gini. Tapi ada satu yang saya mau pertanyakan dok. Apa yang membuat saya tuh cepat kembali ingatannya? Gitu kan, itu pertanyaannya. Terus aku kenapa bisa pecah pembuluh darah di usia kehamilan 4 ke 5 bulan. Terus ya, gue kan banyak bertanya, dokternya bilang ini, Bu, boleh nggak kalau dalam dunia kedokteran, saya jelaskan ya Bu, dalam dunia kedokteran itu nggak ada istilahnya keajaiban. Nggak ada istilahnya ini karena ya keajaiban tuh nggak ada. Karena segala sesuatu dalam dunia kedokteran itu pasti ada alasannya dan didukung dengan keilmuan. Tapi jujur, kalau saya boleh jujur, kenapa ibu masih bisa bertahan dan seperti ini? Saya nggak punya jawabannya Bu. Tapi saya nggak bisa bilang ini adalah, ya udah, saya nggak bisa bilang ini adalah miracle, nggak bisa. Gitu. Jadi ya udah Bu, nikmatin aja Bu. Ibu nggak usah bawel Bu. Ibu masih inget keluarga di rumah aja masih bagus Bu. Ibu masih inget tas sketset ibu aja masih bagus Bu. Tas sketset aja inget katanya. Dasar emang dia hidup katanya. Iya. Begitu. Luar biasa banget nih ceritanya. Aduh Mamita. Makanya aku bilang ini, terima kasih banyak. Aku udah dikasih waktu untuk bisa berbagi ini. Nggak gampang buat bercerita. Asli nggak gampang loh. Mungkin gue ketawa ya. Tapi kalau gue inget lagi, gue gak mau ada di masa itu lagi sih. Hilang ingatan itu menjauhkan gue dari keluarga. Bahkan anak sendiri aja gue gak inget. Itu sakit banget sih, ya kan. Suami yang mendampingi gue gak inget. Itu kayak mama yang melahirkan mama aku loh, aku bisa gak inget. Itu gue gak mau ada di situ lagi. Makanya gue sangat berusaha untuk apapun yang terjadi ke depannya, gue akan lakukan apapun untuk ingatan gue lebih sehat, ingatan gue lebih kuat. Yang gak perlu dipikirin, gak usah dipikirin. Itu sih. Kebayang kalau saat itu ya suami saya kesel ya, saya bisa dicerai ya. Daripada gue semua udah punya istri nyebelin kayak lu, gue cerai aja. Main gila bisa loh saat itu kan. Tapi keputusan suami saya untuk mendampingi saya terus, dengan gak tahu kepastian ke depannya gue akan gila, hilang ingatan atau bisa ingat lagi, itu kan berat. Luar biasa ya. Papi terima kasih ya Pi. Sarangnya gitu ya. Sarangnya Papi, kamu memang the best. Gitu ya pokoknya. Luar biasa banget. Ini bener-bener ya, Mama Kes kali ini tuh bener-bener paket komplit hemat ya. Ngelawak iya, kita sedih-sedihan iya, terharu iya. Makanya untuk para ibu hamil di luar sana pula aku kasih ini ya, pesan dia. Boleh silakan. Jangan overthinking. Emang bener. Jadi orang jangan overthinking. Buat ibu yang lagi hamil, karena ibu hamil itu dekat dengan kematian. Kayak sejengkal juga gak ada. Bisa kapan aja. Ya kita semua sih sebenarnya. Terutama ibu yang sedang hamil. Gitu. Jadi jaga kesehatan, konsultasi sama dokter itu udah harus. Jangan males periksain. Aku suka males kadang-kadang. Itu skip gitu. Tuh. Itu ibu hamil. Dan terutama nih kayaknya juga kasus stroke usia 30-40 juga makin banyak. Berarti tandanya kita harus jaga kesehatan, pola makan dan itu pola penting. Tidur. Iya benar, itu salah satu pemicunya. Gue kalau tidur di atas jam 12 malam, lagi hamil pun begitu. Gue banget. Nah, lu jangan. Hei Bu, lo jadi ibu, kenapa ibu marah-marah? Dia juga. Kamu juga semua yang ada di sini. Ya, mak, ingat ya. Bahagia boleh. Tidur itu adalah rekreasi buat kita. Refreshing. Tidurlah di jam yang tepat. Betul. Tuh dengerin kata Mamita ya. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih banyak Mamita atas waktunya. Ini luar biasa banget ceritanya. Kamu tahu ini acting kan? Ini acting, kamu tahu kan ini acting? Acting. Oke ya. Sinetron ini.
Oke, sekian dulu. Terima kasih Mom semua. Jangan lupa untuk dengerin lengkapnya di Podme ya. Sama bisa lihat di YouTube-nya Mom Academy. Iya, YouTube-nya Mom Academy ya. Nanti dilihat ya. Dadah, thank you. Terima kasih Mom Mita. Terima kasih. I love you. Sehat-sehat. Sehat semuanya.